Halo adik-adik terkasih, selamat berjumpa kembali dengan Kak Indarti dalam acara Renungan Kidi. Apa kabar semuanya? Baik ya? Oke, semuanya sehat ya? Oh iya, sebentar lagi ujian ya? Atau sudah ada yang ujian? Oke, ya harus belajar yang keras ya supaya nanti bisa lulus dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Oke? Baik. Renungan kita pada hari ini, Selasa tanggal 25 Maret 2025, kita akan belajar untuk menjadi bijaksana. Oke? Nah, kita akan belajar dari Kejadian pasal 41, ayatnya yang ke-39 sampai 48. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih memberkati kami dan memberi kami kesehatan. Beri kami kekuatan Tuhan dan berkat supaya kami bisa membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Adik-adik, kali ini Kak Indarti mau bercerita tentang Rere dan Dina juga Kiki ya. Mereka akan bermain adik-adik ya. Rere dan Dina mengajak Kiki bermain. Tetapi Kiki ingat, lusa kan ada ujian. Kata Kiki, bagaimana kalau kita belajar kelompok saja? Mainnya kita tunda dulu. Rere dan Dina setuju. Wah, iya ya. Kita harus belajar dulu karena mau ujian. Nah, Kiki itu bijaksana. Ia arif menentukan prioritas. Mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Ya, pandai mempersiapkan diri untuk ujiannya. Ya, nah, oleh karena itu kita baca dulu adik-adik ya. Kita akan baca di Kejadian pasal 41 ayat yang ke-39 sampai 48. Dibuka dulu Alkitabnya. Sudah ketemu? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sudah ketemu semua ya? Baik. Yuk kita baca bersama-sama. Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Berikutnya, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu, Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di atas hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat anak Potifera imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai
kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita baca. Adik-adik, Fir'aun mengakui Yusuf. Yusuf itu cerdas dan bijaksana, melebihi siapapun. Ia mengangkat Yusuf menjadi penguasa di tanah Mesir untuk menjalankan rencananya. Fir'aun sampai memakaikan cincin kerajaan loh. Pakaian kehormatan juga. Kemudian kalung emas juga dipakaikan kepada Yusuf. Terus memberikan juga kereta. Wow, kereta kerajaan loh. Dan pengawal. Wah, hebat ya ada pengawalnya ya. Semuanya diberikan kepada Yusuf. Ia diberi wewenang memimpin. Nah, dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, Yusuf memimpin dengan bijaksana. Sebelum terjadi kelaparan, dia sudah bersiap-siap. Ia berkeliling ke seluruh negeri. Terus ngapain? Menyimpan hasil panen di setiap kota. Dikumpulkan tuh gandum ya, sangat banyak untuk persediaan di masa kelaparan. Hidup Yusuf berubah karena ia bijaksana. Dari tahanan penjara menjadi penguasa tertinggi kedua setelah Fir'aun. Ya, adik-adik, mintalah hikmat kepada Tuhan agar kamu dapat menjadi orang yang bijaksana. Orang bijaksana selalu sukses dan dapat dipakai Tuhan untuk menolong sesama dan menjadi berkat. Oke, adik-adik ya. Baik, kita akan tutup renungan kita pada hari ini. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Dan ajar kami untuk menjadi orang yang bijaksana supaya kami menjadi berkat untuk banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, Bapak, Ibu semuanya, supaya kita semuanya mendapatkan berkat. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.